Warisan terbesar dari era Presiden Jokowi bukan hanya jalan tol, bandara, dan pelabuhan, namun juga sesuatu yang tak terlihat, utang. Dengan total utang hingga 19.000 triliun rupiah, kini Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan fiskal terbesar dalam sejarah reformasi Indonesia. Apakah ini jalan menuju krisis atau justru peluang untuk membangun ulang fondasi ekonomi nasional? Per akhir 2024, utang pemerintah Indonesia resmi tembus 8.000 triliun rupiah, setara dengan 39% produk domestik bruto atau PDB. Namun, jika dihitung bersama utang BUMN, skema penjaminan proyek, hingga beban fiskal tersembunyi, jumlah totalnya bisa mencapai 15.000 triliun rupiah, bahkan 19.000 triliun rupiah. Itu berarti setiap WNI termasuk bayi yang baru lahir menanggung utang lebih dari 50 juta rupiah per orang. Yang jadi masalah bukan hanya besarnya, tapi juga struktur utang jangka pendek, pembayaran bunga yang mencekik, utilisasi utang yang belum produktif. Pemerintahan Prabowo mewarisi 3 tekanan besar. 1. Pembayaran bunga utang sudah menyedot 20% penerimaan pajak. Angka ini 2 kali lipat ambang batas aman IMF. 2. 700 triliun rupiah surat berharga negara atau SBN jatuh tempo pada 2025. Jika gagal dikelola, bisa memicu gejolak pasar dan pelemahan rupiah. 3. Komitmen belanja sosial. Mulai dari subsidi energi, BLT hingga ketahanan pangan tetap harus dijaga. Artinya, ruang fiskal makin sempit, tapi tuntutan publik justru makin besar. Bagaimana dengan negara tetangga kita? Malaysia punya utang 63% dari PDB, tapi beban bunganya hanya 13%. Mereka mulai menghapus subsidi energi, mengalihkan ke sektor teknologi. Thailand dengan utang 61% tetap bisa jaga defisit di bawah 3% dengan efisiensi belanja dan reformasi pajak. Filipina berhasil naikkan rasio pajak hingga 15% lewat digitalisasi dan reformasi agresif. Indonesia, rasio pajaknya stagnan di 10,5%. Artinya, potensi penerimaan belum digarap optimal. Untuk keluar dari jebakan fiskal, 5 strategi harus segera dijalankan. 1. Reformasi pajak inklusif dan digital. Target sektor informal dan ekonomi digital, perkuat cukai termasuk karbon dan sugar tax. 2. Reorientasi belanja negara fokus pada sektor strategis, pendidikan vokal, riset teknologi, industri pangan. 3. Manajemen utang yang transparan. Audit proyek-proyek infrastruktur hasil utang, kembangkan instrumen seperti Green Bonds, Diaspora Bonds. 4. Reformasi BUMN, restrukturisasi, IPO anak usaha, divestasi aset mati, dan bentuk holding baru untuk efisiensi. 5. Konsolidasi fiskal dan komunikasi publik. Tetap jaga defisit di bawah 3% PDB, bangun kepercayaan publik lewat transparansi fiskal. Utang tidak selalu buruk, tapi utang yang salah kelola adalah mimpi buruk. Prabowo memiliki 2 pilihan, menjadi manajer krisis fiskal yang mampu melakukan koreksi besar-besaran, atau membiarkan ledakan fiskal itu terjadi dalam periode pemerintahannya sendiri. Peluang masih ada, tapi waktu tidak banyak. Jika langkah koreksi tidak diambil dalam 100 hari pertama, maka tahun-tahun berikutnya bisa jadi lebih berat. Utang 19.000 triliun rupiah bukan sekadar angka. Itu adalah ujian besar bagi bangsa dan ujian kepemimpinan terbesar bagi Presiden Prabowo.